Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi madin wa ala alihi bihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pagi ini kita kembali melangsungkan kajian secara online, membaca kitab Fathur Rabbani, Al-Fathur Rabbani, yang membahas pada bagian salat malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kami telah membacakan hadis-hadis tentang waktu-waktu yang utama, salat malam, yaitu disebutkan di sepertiga malam yang terakhir. Ada juga riwayat yang menjelaskan setelah berlalu separuh malam. Dan dalam hadis ada lafaz salat malam yang afdal itu pada jauful lail. Jauful lail ini kalau di full lail ini merujuk umumnya pada sepertiga malam yang terakhir. Pada kesempatan kali ini kita akan membacakan lanjutannya, ya, hadis lanjutannya tentang salat malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadar beliau salat. Kadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat itu seperti apa? Ya. Nah, sebelumnya juga kemarin kami telah bacakan riwayat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun sakit pun beliau masih salat malam. Ya. Namun karena beliau tidak mampu berdiri lama, beliau salat dalam keadaan duduk, membaca bacaan dengan duduk, ya, tetap menjaga kadar salat beliau, tetapi hanya mengubah posisi saja. Nanti ketika mau rukuk, beliau berdiri lagi kemudian rukuk. Nah, jadi ketika pas bacaan, ya, beliau duduk karena mungkin dalam kondisi sakit saat itu beliau tidak mampu berdiri lama. Dan ini boleh, ya. Bahkan walaupun tidak sakit pun sholat sunnah itu boleh dalam keadaan duduk, ya, dan ganjarannya pada saat itu adalah separuh ganjaran orang yang sholat dengan berdiri. Ini kalau tanpa udzur. Tapi kalau ada udzur karena tidak mampu untuk berdiri lama, kemudian digunakan dengan duduk, maka dia mendapatkan ganjaran seperti orang yang berdiri. Karena dia tidak mampu berdiri karena udzur. Ya. Makanya jamaah yang ikut sholat raweh di masjid-masjid yang bacanya panjang, tidak perlu gelisah dan tidak perlu mengeluh karena bacaannya terlalu lama, mengeluhkan karena capek berdiri lama. Tidak perlu demikian, karena ini menjadi tambahan ganjaran bagi jamaah sekalian. Kalau tidak mampu berdiri, maka bisa duduk, ya. Makmum juga boleh duduk ketika tidak mampu atau tidak merasa lelah ketika berdiri lama. Boleh mendengarkan sambil bermakmum sambil duduk. Baik. An Urwah bin Az-Zubair an Aisyah radhiyallahu anha. Qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla qama hatta tatafattara rijlahu. Qalat Aisyah, ya Rasulullah, atasna'u hadha wa qad
غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا. Dari Urwah bin Zubair, dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila salat, ya, maksudnya salat malam, qama hatta tatafattara rijlah. Beliau berdiri sampai kaki beliau pecah-pecah, ya. Saking lamanya berdiri. Dalam riwayat yang lain sampai kaki beliau bengkak. Qalat Aisyatu, ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atasnau hadza wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbik." Apakah kau masih melakukan seperti ini sedangkan dosamu telah diampuni yang telah berlalu maupun yang terkemudian? Jadi ibunda Aisyah merasa heran dengan semangat atau salatnya Rasulullah yang begitu luar biasa, yang begitu lama. Padahal menurut beliau, ya, pikiran ibunda Aisyah, bukankah dosa Rasulullah SAW telah terampuni? Ya. Maka ibunda Aisyah pun bertanya kepada Rasulullah, apakah engkau masih melakukan seperti ini sedangkan dosa-dosa Anda telah diampuni oleh Allah yang telah berlalu maupun yang terkemudian? Faqal, maka Rasulullah menjawab, ya Aisyatu, afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, tidakkah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Afala akunu abdan syakura. Ya, jadi ini maksud dari ucapan beliau, apakah, ya, jadi ini adalah dalam kalimat afala akunu, ini ada yang mahdhuf, takdirnya adalah a'atruku tahajjudi fala akunu abdan syakura. Apakah aku tinggalkan tahajudku sehingga aku tidak menjadi hamba yang bersyukur? Ini maknanya, ya. Atau secara ringkas, apakah aku tidak boleh menjadi seorang hamba yang bersyukur? Ya. Ini menunjukkan bahwa salatnya Rasulullah SAW ini adalah untuk bentuk rasa syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai wujud rasa syukur beliau. Dan dari hadis ini kita mendapatkan faedah bahwa salat Rasulullah SAW ini begitu panjang, ya, sampai-sampai kaki beliau pecah-pecah, sampai kaki beliau bengkak. Dan beliau melakukan semua itu sebagai bentuk rasa syukur. Ya. Dan ini adalah bentuk hamba yang bersyukur ini demikian. Ya. Wujud rasa syukur itu adalah menambah ketaatan. Maka ini menjadi renungan bagi kita semuanya. Ya. Ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seyogyanya kita menambah amal kita. Karena di sebagian orang, dia baru melakukan ketaatan itu ketika dia mendapatkan musibah. Ketika dia ada hajat, baru dia bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ketika hajatnya telah tercapai, ketika hidupnya telah nyaman, mendapatkan rezeki yang banyak, karunia yang banyak, luntur ibadah-ibadah yang selama ini dikerjakan. Padahal mestinya, ya, apabila dia ingin bersyukur dengan syukur yang sungguh-sungguh, maka hendaknya dia menambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga menjadi bantahan bagi orang-orang yang mengaku telah mencapai derajat yang tinggi, tingkatan yang khusus, ya, sampai tingkat ma'rifat, ya, mengklaim bahwa dirinya menjadi wali, sehingga dia tidak perlu sholat lagi. Maka ini telah terbantahkan, ya. Karena Rasulullah SAW sebagai khairu khalqillah,
sebaik-baik makhluk Allah Ta'ala, justru semakin luar biasa ibadahnya. Semakin luar biasa ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Semakin tinggi sebenarnya derajat keimanan, ketakwaan seseorang, semakin tinggi derajat kewalian seseorang, maka mestinya ibadahnya semakin luar biasa. Kita lihat ulama-ulama salaf terdahulu, ya, atau para sahabat, luar biasa sholatnya. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau menghatamkan Al-Quran, ya, semalam dalam sholatnya, menghatamkan Al-Quran. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwa ketika masih muda, masih kuat, beliau sanggup sholat sunnah sehari semalam 300 rakaat. Tetapi ketika sudah mulai lemah, sudah mulai sepuh, dia hanya mampu melakukan 150 rakaat dalam sehari semalam. Masya Allah. Ya. An Yunusa anil Hasan an Abi Hurairah anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna fulanan nama al-barihah wa lam yusalli syai'an hatta asbaha faqala bala asy-syaitanu fi udhunih qala Yunus wa qala al-Hasan inna baulahu wallahi thaqil. Dari Yunus, dari Al-Hasan, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, dia berkata kepada Rasulullah, inna fulanan namal barihah walam yusalli syai'an hatta asbaha. Sungguh fulan, ada seorang fulan yang tidur tadi malam walam yusalli syai'an, dan tidak salat apapun tadi malam hatta asbaha, sampai subuh. Ya tidak salat. Faqal, maka Rasulullah menjawab, bala syaitanu fi udhunih. Hal itu berarti syaitan telah kencing di telinganya sampai dia tidak bisa bangun. Qala Yunus wa qala Al-Hasan inna baulahu wallahi saqil. Al-Hasan mengatakan, menjelaskan masalah tersebut, inna baulahu wallahi saqil. Sesungguhnya kencingnya syaitan itu demi Allah saqil, berat, pekat, sehingga membuat seseorang terasa sulit untuk bangun. Maka ulama katakan bahwa kencingnya syaitan di telinganya orang yang tidur, sehingga dia tidak bisa bangun, ini adalah maknanya secara hakiki, hakikatnya demikian. Yang kita tidak bisa melihat bentuk kencingnya seperti apa. Jadi banyak ulama yang menyatakan bahwa ini adalah pada hakikatnya demikian. Jadi memang syaitan benar-benar kencing di telinga orang yang tidur sehingga dia tidak bisa bangun malam. Namun ada juga yang mentakwil bahwa maknanya adalah syaitan memenuhi pendengarannya dengan ucapan atau perkataan yang batil, mendengarkan hal-hal yang haram, sehingga hal itu membuatnya sulit untuk bangun, sulit untuk mendengarkan seruan kebenaran, ajakan untuk melakukan ketaatan, karena di telinganya sudah dipenuhi dengan mendengarkan hal-hal yang haram, yang sia-sia, yang melalaikan dari akhirat. Maka ini membuat dia semakin berat. Wallahu a'lam bishawab. Ini menunjukkan celaan bagi orang-orang yang tidur sepanjang malam dan sulit untuk bangun, bahkan subuh pun sampai
kesiangan ya. Namun dalam hadis ini menunjukkan bahkan dia malam tidak bisa bangun, dalam bagian-bagian sebelum subuh dia belum bangun untuk melakukan suatu amal ketaatan, maka ini juga termasuk dalam hadis ini. Ya, ini mudah-mudahan menjadi dorongan bagi kita agar kita bisa melakukan ketaatan di malam hari, entah di awal malam maupun di akhir malam. Ya, jadi sebelum saya lanjutkan, waktu salat malam itu ya atau lebih saya kerucutkan lagi, waktu salat witir itu adalah setelah Isya sampai sebelum subuh. Maka bagi orang yang khawatir tidak bisa bangun sebelum subuh, hendaknya dia sholat malamnya sebelum tidur. Ya. Hendaknya dia sholat malam sebelum tidur, sebagaimana dilakukan oleh banyak sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka ini telah keluar dari celaan ini, karena dia telah melakukan sholat, ya, melakukan amal ketaatan pada bagian-bagian malam, ya, walaupun di awal malam. Tapi tentu saja yang lebih afdal dia melakukan sholatnya di akhir malam, walaupun hanya dengan 3 rakaat sebelum subuh, maka ini menjadi keutamaan yang besar bagi orang tersebut. An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya Abdullah, la takunanna misla fulan kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Dari Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Abdullah, wahai Abdullah, ini kepada Abdullah bin Amr, la takunanna misla fulan, janganlah sekali-kali kamu seperti fulan. Kana yakumul lail fataraka qiyamal lail, dulunya dia orang yang sholat malam, kemudian dia meninggalkan qiyamul lail, dia meninggalkan sholat malam. Ya. Ini juga menjadi hadis yang mestinya, riwayat yang mestinya membuat kita berusaha untuk menjaga wirid kita, menjaga istiqomah kita untuk melakukan sholat malam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti ini Abdullah bin Amr, janganlah kamu seperti fulan, dulunya dia sholat malam, kemudian dia meninggalkan sholat malam. Ya. Maka mari masyarakat muslimin rahimakumullah, kita berusaha untuk mulai, ya, kita jadikan Ramadan ini madrasah kita untuk menambah ketaatan kita kepada Allah. Yang dulunya kita nggak pernah punya bagian di malam hari untuk sholat malam, mari kita gunakan untuk sholat. Kita mulai dari yang kecil-kecil, bilangan yang ringan dulu. Misalnya 1 rakaat. 1 rakaat. Kalau tidak khawatir tidak bangun sebelum subuh, maka hendaknya dia sholat 1 rakaat sebelum tidur. Atau setelah Isya, setelah sholat sunnah Isya, dia bisa sholat 1 rakaat. Nah, ini dilakukan oleh sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu. 1 rakaat, walaupun 1 rakaat. Tapi ya 1 rakaat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Dan ini dilakukan dengan istiqomah. Kalau sudah mampu, ditambah 3 rakaat. 3 rakaat sholat malamnya. Kalau khawatir nggak bisa bangun paginya, dia bisa sholat di awal malam, ya, sebelum tidur. Ini diistiqomahkan terus. Ya. Nah, barulah ketika dia sudah bisa istiqomah dalam waktu yang lama, dia coba untuk mengistiqomahkannya di akhir malam. Ya. Dan ini menjadi tambahan, ya, menjadi mudah-mudahan menjadi tambahan derajat baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab ridhonya Allah Subhanahu wa taala.
Dan sebelum saya lanjutkan, barangkali ada di antara ma'asyiral muslimin yang ingin bertanya, bisa memanfaatkan bisa memanfaatkan radio chat yang ada di bawah, ya. Ada di bawah. Insyaallah nanti akan kami jawab beberapa yang mungkin bisa kami jawab. Satu lagi, ya. Qala Abdullah, qala haddatsani abi, qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far, qala haddatsana Syu'bah an Amr ibn Murrah an Abi Hamzah, rajulin min al-Ansar, an rajulin min Absin an Hudzaifah annahu shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-lail. Jadi hadis ini diriwayatkan dengan sanadnya bersambung sampai sahabat Hudzaifah, yaitu Hudzaifah bin Yaman, annahu shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-lail. Bahwasanya beliau pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Falamma dakhala fi shalah qala, ketika Rasulullah memulai salat, qala, beliau mengucapkan Allahu akbar dzul malakuti wal jabarut wal kibriya'i wal 'azamah. Jadi ini salah satu riwayat bacaan iftitah ketika beliau salat malam saat itu, ya. Setelah takbir Allahu akbar, beliau membaca Allahu akbar dzul malakuti wal jabaruti wal kibriya'i wal 'azamah. Kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Fatihah. Qal tsumma qara al-Baqarah. Kemudian beliau membaca surat Al-Baqarah. Ya, ternyata beliau membaca surat Al-Baqarah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi salat malam saat itu beliau membaca surat Al-Baqarah di rakaat pertama. Tsumma raka'a. Kemudian beliau ruku'. Wa kana ruku'uhu nahwan min qiyamihi. Dan adalah rukuknya Rasulullah saat itu, ya, rukuknya pada rakaat pertama itu nahwan min qiyamihi, hampir setara dengan berdirinya Rasulullah. Ya. Masya Allah. Jadi wa kana yaqul subhana rabbiyal azim. Beliau lanjutkan dan beliau saat itu membaca subhana rabbiyal azim. Karena karena lamanya ruku ini hampir sama dengan lama berdirinya beliau. Dan kita tahu berdirinya beliau saat itu membaca surat Al-Baqarah, ya. Secepat-cepatnya Al-Baqarah yang enggak mungkin kurang dari 15 menit, ya, atau 20 menit, ya mungkin, ya. Enggak mungkin kurang dari setengah jam. Mungkin kurang dari 30 menit. Apalagi Rasulullah bacaannya adalah bacaan yang tartil. Beliau berhenti di ayat-ayat doa, ayat-ayat rahmat untuk berdoa, berhenti di ayat-ayat adab mohon perlindungan pada Allah, ya. Ini kemudian beliau rukuk dengan kadar yang hampir sama dengan berdiri beliau membaca subhana rabbiyal azim. Ini menjadi penjelas bagi kita bahwa bacaan tasbih rukuk itu tidak ada batasannya. Silakan. Mau dibaca 100 kali, mau dibaca 200 kali, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, maka ini tidak masalah. Cuma minimalnya 3 kali yang sempurna. Yang sempurna adnal kamal, ya, paling sedikit untuk mencapai kesempurnaan rukuk itu 3 kali tasbih. Itu kadar minimalnya, ya. Bukan patokannya. Maksimalnya tidak ada batasan. Dan ini Rasulullah rukuk membaca subhana rabbiyal azim sepanjang orang yang membaca Al-Baqarah, ya. Masya Allah. Thumma rafa'a ra'sahu fakana qiyamuhu nahwan min ruku'ihi. Kemudian beliau bangkit dari rukuk. Sami'allahu liman hamidah, dan berdirinya beliau iktidal itu juga sama seperti rukuk beliau. Hampir sama. Wa kana yaqul, dan di saat iktidal itu beliau membaca li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu. Ini salah satu bacaan pula riwayat bacaan iktidal. Jadi yang kita kenal biasanya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi
Pemilu masyita min syai'in ba'du, ini ada bacaan yang lain, li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu. Diulang-ulang terus. Seperti itu. Jadi iktidal beliau lama. Dan ini menjadi dalil bahwa iktidal itu, ya, karena ada sebagian pendapat dari fuqaha bahwa iktidal itu adalah rukun yang pendek. Jadi tidak boleh lama-lama. Ya. Padahal Rasulullah iktidalnya itu lama. Ya. Hampir sama seperti rukuk beliau. Dan ini yang kami juga sering alami dulu bersama Ustadzuna Rahmatullah Arifin. Iktidalnya itu lama. Nggak hanya baca Rabbana lakal hamdu saja, ada lanjutannya. Zikir-zikir yang lain. Ya, ketika sholat itu. Nah, Masya Allah, ini adalah riwayat tentang, salah satu riwayat tentang kadar sholatnya Rasulullah. Ya, beliau membaca surat Al-Baqarah saat itu. Ya. Dan disaksikan oleh sahabat Hudzaifah. Beliau ikut sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian Hudzaifah mengatakan, beliau melakukan seperti itu hatta qara al-Baqarah wa ala Imran wan Nisa wal Maidah awil An'am. Ya. Beliau melakukan seperti itu sampai beliau dalam sholat malam beliau membaca surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, ya berarti di rakaat berikutnya, wan Nisa, surat An-Nisa, kemudian surat Al-Maidah atau surat Al-An'am. Ya, ini keraguan dari perawi apakah membaca yang dibaca Al-Maidah atau Al-An'am, ini ragu dari perawi, yaitu Syu'bah. Dan kita bisa bayangkan panjangnya sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bukan hanya berdiri beliau yang lama, rukuk beliau, iktidal beliau, sujud beliau, duduk di antara dua sujud beliau pun juga lama. Barangkali ini yang bisa saya bacakan untuk hadis-hadis pada pertemuan pagi ini. Kita akan baca salah satu pertanyaan ini dari pendengar. Ada pertanyaan, apabila malam hari tidak mendapati sholat malam, kemudian menyesal, apakah diganti dengan sholat duha? Apakah sholat duha bisa menjadi pengganti sholat malam malam kita yang terlewat? Naam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu mengganti witir beliau yang terlewat di malam hari, yaitu 11 rakaat. Beliau ganti di waktu duha dengan 12 rakaat. Jadi beliau ganti di waktu duha, bukan sholat duhanya yang menjadi pengganti, tapi memang beliau mengqadha sholat malam beliau, sholat witir beliau di waktu duha. Jadi niatnya mengqadha sholat malamnya. Karena sholat siang itu bukan ganjil, tapi dengan bilangan yang genap, maka yang beliau malamnya terbiasa 11 rakaat, beliau ganti di waktu duha 12 rakaat. Kalau kita terbiasa 3 rakaat, maka nanti kita ganti di waktu duha 4 rakaat. Kalau kita terbiasa 7 rakaat, maka nanti kalau terlewat, ketika suatu malam terlewat karena udzur, ketiduran dan lain sebagainya, ya, maka kita bisa ganti, kita qadha di waktu duha 8 rakaat. Ya. Jadi tinggal menggenapkan. Ya. Karena masyarakat muslimin ini ada faedah dari Syekh Syuair rahimahullah ta'ala. Yang membedakan witir dengan sholat malam secara umum itu adalah, kalau witir itu adalah sholat malam yang dijaga bilangannya. Nggak pernah kurang dari bilangan tersebut. Misalnya dia istiqomah 3 rakaat, maka itu yang dia lakukan tiap hari itu menjadi witir bagi dirinya. Ya. Kalau dia melakukan tambahan-tambahan yang lain, ini menjadi sholat malam secara umum. Yang jelas dia memiliki kadar witir yang tetap, yaitu 3 rakaat tiap harinya. Nah, yang diqadha ini adalah witirnya. Ya, jadi witir itu diqadha. Baik. Kemudian
ada pertanyaan lagi yang lain. Sholat tarawih di masjid kampung kami kalau dihitung waktunya kurang lebih 15-20 menit, 23 rakaat dan bacaan rukuk dan sujudnya saja saya hanya sampai 1 kali saja. Bagaimana Ustadz, apakah tidak apa-apa? Tadi penjelasan di audio batasan minimal 3. Baik. Mungkin tadi terlewat ya. Jadi batasan minimal 3 itu adalah adnal kamal. Untuk mendapatkan kesempurnaan. Tapi untuk mendapatkan keabsahan sholat, minimal 1 kali. Bacaan tasbih ruku maupun tasbih sujud itu batasan minimalnya 1 kali. Wajibnya 1 kali. Untuk tasbih ruku maupun tasbih sujud. Tetapi kalau untuk mendapatkan kesempurnaan, minimal adalah 3 kali. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi tidak masalah ya. Kalau misalnya dia hanya sempat membaca tasbih ruku 1 kali atau tasbih sujud 1 kali. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah boleh membaca doa-doa dalam sujud selain bacaan yang biasa kita baca? Misalnya Rabbana rzuqna taubatan nasuha qablal maut. Nah ini boleh ya. Boleh ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fahuwa sajidun. Ya. Keadaan sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Rabb-nya di dalam sholat itu adalah saat sujud. Saat dia dalam keadaan sujud. Fa'aksiru fihi doa, maka perbanyaklah di dalamnya dengan doa. Doanya macam-macam. Ya, doanya macam-macam. Silakan. Doa yang sesuai dengan keinginannya. Jadi ketika dicontohnya Rabbana rzuqna taubatan nasuha qablal maut boleh ya. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dulu ketika sholat sunnah beliau di dalam sujud itu mendoakan guru beliau yaitu Al-Imam Syafi'i. Tentu saja dengan bahasa Arab ya, bahasa Arab. Kalau menggunakan bahasa selain Arab ini khilaf di kalangan para ulama. Ya. Kalau kita tidak bisa bahasa Arab ya, maka hendaknya kita berdoa dalam hati saja sambil lisan kita terus membaca tasbih zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau bisa dengan bahasa Arab bagus ya. Lebih bagus lagi membaca doa-doa yang warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh Allahumma firli dzambi kullahu dikkahu wa jillahu ya, dan seterusnya wa alaniyatahu wa sirrah. Atau doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Atau doa-doa ma'thur yang lain. Memakai doa sendiri dengan lafaz sendiri juga boleh. Karena Rasulullah katakan fa'aksiru fi doa. Perbanyaklah doa di dalamnya. Dan doa tidak ada batasan. Silakan. Hanya saja memang dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, seyogyanya doa itu mengandung urusan akhirat juga. Bukan hanya dunia saja. Jadi bahkan kalau cuma doanya hanya memuat urusan dunia saja, ini bisa membatalkan sholat. Tetapi kalau doanya mengandung urusan dunia dan akhirat, contoh ini yang tadi ditanyakan, Rabbana rzuqna taubatan nasuha qablal maut, ya Allah berikan kami rezeki taubatan nasuha sebelum meninggal, maka ini juga bagus. Ini termasuk doa yang hubungannya dengan dunia akhirat. Tapi kalau doanya misalnya, ya Allah berikanlah saya mobil mewah atau berikan saya istri yang cantik misalnya. Nah ini kalau doanya seperti itu dilafatkan demikian, walaupun dengan bahasa Arab, ini bisa membatalkan sholat di dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Ya. Baik, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Apabila ada pertanyaan yang belum terjawab, insya Allah bisa ditanyakan pada pertemuan berikutnya.
Dan marilah kita bertekad setelah Ramadan ini, ya mulai Ramadan ini kita bisa memiliki bagian khusus di malam hari untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.